Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para pengurus masjid Hakul Yakin, seluruh jamaah salat subuh Bapak Ibu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini, Allah yang membangunkan kita setelah mematikan kita, Allah tuntun, Allah bimbing kita menuju rumahnya Baitullah, afdalul biqa fil ardi alal itlaq, tempat yang paling utama di muka bumi, masajiduha adalah masjid-masjidnya. Semoga semua yang hadir termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Beliau sebut terhadap umat-umat akhir zaman ini sebagai ikhwan, ikhwani, saudaraku. Beliau bersabda, wa inni la astaqi ila ikhwani, aku benar-benar rindu kepada saudara-saudaraku. Ketika menetes air matanya, para sahabat bertanya kepadanya, ya Rasulullah, lima tabki, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ini peristiwanya 15 hari sebelum beliau wafat. Sepulang dari syuhada Uhud, beliau ziarah ke syuhada Uhud. Jadi ziarah itu sunnah, bukan bid'ah tapi sunnah. Nabi berziarah, di perjalanan beliau menangis sepulang dari ziarah. Wa inni la astaqi ila ikhwani, kenapa menangis? Aku benar-benar rindu kepada saudara-saudaraku. Awalaysa nahnu ikhwanukum ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu juga ya Rasul? La bal antum ashabi, tidak, bahkan kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa saudaramu yang membuat engkau menangis, meneteskan air mata karenanya, karena mereka? Apa kata Rasulullah? Ikhwanil ladzina ya'ishuna min ba'di, saudaraku adalah mereka yang hidup sepeninggalku.
hum la yarawni walaki yu'minuna bi. Mereka tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita semuanya insya Allah termasuk umat yang beriman kepada Rasulullah. Buktinya salat subuh kita di pagi hari ini, mondar mandirnya kita ke masjid, yang menyatakan bukan saya tapi Rasulullah, idza ya'tadur rajul ilal masjid fashhad annahul mu'min. Kalau orang itu mondar mandir ke masjid untuk sholat, karena ada yang mondar mandir itu pengen nyari sendal, mondar mandir tak taunya, mohon maaf nih, musala lagi bangun dia mondar mandir, tak taunya semennya hilang, dia mondar mandir bawa gerobak. Bukan itu, mondar mandir untuk ibadah maksudnya. Ada juga yang mondar mandir nyari kopi, ke masjid nyari kopi, ada. Di beberapa tempat itu saking baiknya itu, pengurusnya itu baik banget gitu loh. Jadi orang yang ke masjidnya jarang-jarang pun ke situ nyari kopi, nggak apa-apa, nanti lama-lama juga rajin ke masjid, bagus. Iya ada. Itu Masjid Al-Falah Sragen, itu kan yang lagi tenar itu banyak itu yang mohon maaf, yang pagi-pagi ke situ nyari sarapan doang. Tapi kata pengurusnya nggak apa-apa, nanti lama-lama juga sholat gitu. Jadi jangan dibentak. Ada yang mondar-mandir mohon maaf, cuman buang hajat. Buang hajat pulang lagi, ada yang model begitu. Nah biasanya kalau yang pengurusnya juga baru kenal Islam, udah kunci aja. Itu dikunci aja, jangan masa ke masjid cuman buang hajat doang. Dia itu memang baru hajatnya buang hajat, belum berhajat kepada Allah gitu. Nanti kalau udah pada saatnya dapat hidayah, sudah mi'raj rohaninya, itu ke masjid bukan hanya buang hajat, dia akan mencari Allah, mencari Robnya, ingin berjumpa dengan Robnya. Ini kalau yang datang ini insya Allah sudah pengen mencari Allah semua ini, amin. Tadi berikrar dalam salat, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk dan karena Allah. Sekurang-kurangnya sehari 5 kali kita berikrar. Dan salat ini buat kita menjadi mi'raj. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman, mi'rajnya rohani. Karena jasmani kita di sini-sini aja. Seluruh para nabi mengalami yang namanya mi'raj rohani ini. Kita kenapa kok diulang sampai 5 kali diulang-ulang? Kita ini umat yang lemah, suka lupa, lalai. 5 kali itu untuk nyambungkan kita kepada Allah. Aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Maka tadi salat, sebelum salat kita diem dulu, berta'awud, karena setan berusaha mengganggu orang-orang yang salat. Udkur hada, udkur hada, udkur hada. Ingat ini, ingat itu. Supaya apa? Kita lalai dari mengingat Allah. Kita mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu mi'raj ketika setelah terusir dari surga. Tadinya dekat di surga. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tapi iblis tidak mau terusir dari surga sendirian. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'ahrajahuma mimma kana fi. Iblis pun menggelincirkan keduanya, dan akhirnya Adam dan Hawa pun dikeluarkan dari surga. Di sana Nabi Adam bertaubat, kembali kepada Rabbnya, diusir dari surga. Setelah itu Adam pun menerima kalimat pertaubatan. Sebelum itu Adam bertanya kepada Rabbnya, ya Rabb, ini kesalahanku, khati'atu ibtada'tuhu nafsi, ini aku perbuat sendiri. Au katabtahu alayya qabla an tahluqani, engkau telah tetapkan kepadaku sebelum engkau menciptakan aku. Sebelumnya Allah sudah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ku akan jadikan di muka bumi khalifah. Kalau Adam nggak melanggar, Adam masih di surga terus.
tidak akan jadi khalifah di muka bumi. Jadi melanggarnya Adam itu berkah. Memang sudah ditetapkan sama Allah. Kata Allah, katabtuhu qabla an ahlukuk. Aku memang sudah menetapkan sebelum aku menciptakanmu. Karena engkau telah menetapkan itu ya Rabb. In tubtu, kalau aku bertobat, aidi ilal jannah, apakah engkau akan kembalikan aku ke surga? Kata Allah, na'am. Ya. Lalu Adam pun menerima kalimat pertaubatan. Fadalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam pun menerima kalimat pertaubatan dari Tuhannya. Bagaimana caranya bertobat? Nabi Adam pun mendapatkan bimbingan dari Rabb-Nya. Fataba alaih. Kalimat yang mana itu? Dia berikan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb, kami telah mendolimi diri kami. Jikalau tidak engkau ampuni dan engkau sayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Dalam beberapa kisah itu beliau sujud 40 hari, 40 tahun, bahkan 400 tahun, wallahu alam. Mungkin yang standar 40 hari. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanus di gua Hira. Itu ada yang lama sampai sebulan, 2 bulan, ada yang sekitar 40 hari. Seperti juga Nabi Musa ketika pingsan, seperti Nabi Yunus ketika dalam perut ikan 40 hari. Beliau bersujud mohon ampun kepada Allah. Ada riwayat menyebutkan kalau itu tawafnya 200 tahun di Baitul Ma'mur, yang selebihnya 300 tahun di Ka'bah Al-Mukarramah. Wallahu alam. Yang jelas Nabi Adam menerima kalimat pertobatan ini diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana dhalamna anfusana. Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Jadi kalau kita ingin mi'raj, ini dulu merasa salah, jangan nyalahin orang. Kan kadang-kadang kita suka nyalahin orang. Kita harus merasa salah dulu. Rabbana dhalamna anfusana. Padahal Adam kan kalau mau nyalain iblis. Halo? Kan fa'azallahuma syaiton. Lalu syaiton, iblis menggelincirkan keduanya. Gara-gara iblis nih saya jadi lupa. Kita kan kadang-kadang begitu, gara-gara setan nih gitu. Padahal dia sendiri yang salah. Nanti juga begitu di hari kiamat itu manusia nyalain setan. Ketika disalahin setan, setan gak terima. Aku kan cuman ngajak, aku cuman bisikin, aku kan gak maksa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudah bangun jam 3, tidur lagi. Kata iblis, kata setan. Kalau kita cukup setan, Nabi Adam iblis. Kalau kita digodain iblis ya kelapak-kelapak semua. Kita cukup setan. Ayo tidur lagi. Akhirnya kita tidur lagi. Udah dengar adzan, baru adzan. Dibisikin. Dan akhirnya komat. Udah komat, kamu terlambat. Akhirnya malah nggak jadi sholat. Ini alhamdulillah ini bisa mengalahkan setan-setan di pagi dan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Semata-mata karena pertolongan Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jikalau tidak engkau ampuni dan engkau sayangi kami ya Allah, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Mi'raj Nabi Adam. A'idi ilal jannah, apakah engkau akan kembalikan aku ke surga? Naam, kata Allah. Ya, asalkan kamu bertobat kembali kepada Allah. Jadi kita yang kadang-kadang terusir dari nikmatnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah,
Tadi disebutkan kan, la taqraba hadhihi sajarah, jangan kamu dekati pohon ini, itu dekat. Alam anhakuma antilkuma sajarah, setelah melanggar, bukankah aku melarangmu mendekati pohon itu? Tadinya ini jadi itu, jadi jauh dari Allah. Apakah engkau akan dekatkan lagi aku kepadamu ketika aku bertobat? Naam, kata Allah, ya, kembali kepada Allah. Melangkah kita menuju Allah, maka Allah akan berjalan menuju kita. Ketika kita berjalan, Allah berlari menghampiri kita. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah berikutnya, ketika Nabi Ibrahim dibakar, beliau mendekat kepada Allah, beliau pasrah. Puncaknya, kenapa? Kaki diikat, tangan diikat. Kepada siapa hendak meminta? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Maka ketika itu Allah pun berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Di situ menunjukkan api itu tidak bisa membakar dengan dirinya, dia membakar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah katakan dingin, selamatkan Ibrahim, api pun jadi dingin, Nabi Ibrahim pun selamat. Tapi jangan coba-coba bapak nyalain kompor, tangannya ditaruh hasbunallah wa ni'mal wakil, kebakar tangan bapak. Kenapa? Karena nggak yakin. Kan coba-coba berarti nggak yakin. Kalau Nabi Ibrahim yakin, membaca penuh dengan keyakinan. Satu bacaan sama, tapi beda yang membaca itu beda nilainya. Ayat Al-Quran sama, dibaca lain orang, perasaan kita itu nerima itu beda. Betul tak betul? Betul. Jadi bagaimana itu kolbu bergetar ketika menyebut Rabbnya, ketika menyebut ayat suci Al-Quran, maka begitu pula pendengarnya itu sampai, maka disuruh mendengarkan. Kenapa? Kamu dapat rahmat juga yang dengerin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka diamlah, dengarkanlah agar kalian dirahmati. Al-A'raf 204. Maka dapat rahmat juga itu yang mendengarkan. Saya membaca, bapak-bapak mendengarkan, dapat rahmatnya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Itu yang membuat kita selamat, karena Allah rahmati kita. Amal kita nggak seberapa, salat kita kurang khusyuk, sedekah kurang ikhlas, puasa baru puasa dari menahan makan dan minum, tidak menahan dari ghibah, namimah, dari amarah. Lalu itu semuanya yang sedikit tadi menghantarkan kita menggapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selamat, kita aman. Kenapa? Allah rahmati kita. Ada apa ini? Takutnya keluar karena takut tersinggung atau apa gitu. Mudah-mudahan keluarnya karena akan menggapai rahmat yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Ibrahim pun bermi'raj. Kadang-kadang itu semakin kita terdesak, semakin kita terzalimi, semakin kita jatuh, saat itulah kita itu pasrah sama Allah. Dalam kondisi senang kadang-kadang kita itu lalai, lupa. Maka dibikin kita butuh sama Allah, fakir ilallah. Nah, ketika itulah kita bermi'raj. Nah, ternyata mengambil rahmat tadi. Benar ini. Datang rahmat Allah. Ini rezekinya orang-orang beriman. Nggak minta tapi dikasih sama Allah. Berarti yang datang ini wali-wali Allah.
kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita doain yang mesen makanan itu, yang bikin makanan, termasuk yang makan, disayangi sama Allah. Jadi jangan hanya yang ngasih, yang menerima pun juga disayangi. Amin ya rabbal alamin. Karena ini hamba-hamba pilihan Allah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dalam kisahnya, beliau itu diminta berulang-ulang oleh kaumnya supaya melihat Allah, pengen melihat Allah. Jadi kaumnya ini kurang ajar. Ketika mereka pengen mendengar, dikasih tahu, kemudian bisa mendengar, kok cuman mendengar, kami nggak melihat. Nah, Musa dalam perjalanan hidupnya pernah minta, karena memang kaumnya berulang-ulang minta. Kata Musa, Rabbi arini andur ilaik. Rabb, tunjukkan kepada aku agar aku bisa melihatmu. Andur ilaik. Qala lan tarani. Kata Allah, Allah berfirman, sekali-kali kamu tidak akan bisa melihatku, kamu tidak akan mampu untuk melihatku. Walakin indur ilal jabali, lihatlah pada gunung itu. Indur ilal jabali fa in istaqarra makanah, kalau itu gunung tetap pada tempatnya, fasaufa tarani, kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuh, ketika bertajalli Allah, Rabb disebut ini, ketika Tuhannya bertajalli, menampakkan keagungannya, lil jabali, kepada gunung itu, apa yang terjadi? Ja'alahu dakka, gunung itu hancur. Bagaimana manusia yang daging-daging kayak gini, gunung batu yang besar aja, ketika Rabb bertajalli, menampakkan kekuasaannya pada gunung itu, yang namanya gunung, ja'alahu dakka, hancur itu gunung. Lalu kharra Musa sa'iqa, gunung yang dilihat hancur, Musanya pingsan. Bagaimana itu? Baru melihat gunung yang ditunjukkan kekuasaan Allah, Musanya pingsan. Enggak cuman sebentar, 40 hari. Saya membaca riwayat itu, batu yang di tempatnya itu kan cekung itu, langsung membalik itu, nutup Musa. Kalau nggak nutup, Musa ikut hancur. Allah sudah siapkan batu itu nutupin Musa. Dia pingsan 40 hari. Masya Allah. Itu gunung hancur. Kok kamu berani-beraninya pengen melihat Tuhan? Allah ngasih pelajaran. Musa itu orang yang sangat kuat. Nonjok orang aja itu mati, padahal cuma nonjok biasa itu. Itu waktu belum jadi nabi itu. Belum jadi nabi kisahnya. Maka beliau dikejar-kejar oleh Bani Israel. Tadi kaumnya Fir'aun itu. Beliau tidak dibunuh maka lari, tapi berkah itu. Kesalahan itu berkah. Kenapa? Beliau akhirnya lari ke Madian, ketemu Nabi Syuaib, akhirnya nikah sama anaknya Nabi Syuaib setelah mengabdi selama 8 tahun. Jadi maharnya itu jadi pekerjanya 8 tahun. Kalau 10 tahun itu lebih baik kemurahanmu, kata Nabi Syuaib. Nah, kembali lagi. Jadi Musa pun akhirnya tersungkur, pingsan. Falamma afaqa, ketika sudah siuman, ketika sudah sadar, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Jadi dekat engkau, kalimat ini domirnya kedua, subhanaka, bukan subhanallah, bukan, subhanak, maha suci engkau. Jadi setelah pingsan, terjatuh, Musa dekat, subhanak, maha suci engkau, kata Musa. Tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu, aku kembali kepadamu. Wa ana awalul mu'minin, dan aku termasuk orang-orang yang beriman. Musa pun akhirnya kembali kepada Rabb-nya, mendekat kepada Rabb-nya, kemudian beriman dengan keimanan yang mantap. Wa ana awalul mu'minin. Jadi Nabi Musa Mi'raj ketika ditunjukkan kekuasaan Rabb-nya, setelah dia salah, kenapa? Minta arini angdur ilai, tunjukkan kepadaku. Musa sebenarnya awalnya nggak minta, tapi umatnya ini ngojok-ngojokin.
Arini andur ilai. Yang akhirnya ya sudah, lihat aja gunung itu. Ketika bertajalli Rabb, di gunung itu pecah itu gunung. Bagaimana badanmu, maka mata dunia tidak akan mampu melihat Rabb. Tapi di hari kiamat nanti orang-orang yang beriman, selama ini menyembah, selama ini ruku, selama ini sujud, selama ini memuja, memuji, bertasbih, bertahmid, kok belum pernah melihat Rabbnya, maka dikasih kabar gembira, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saat itu wajah berseri-seri memandang kepada Tuhannya, ila rabbiha, kepada Rabbnya nadhirah. Ya Rasulullah, apakah kami akan bisa memandang Tuhan di hari kiamat nanti? Bagaimana kalau bulan purnama tidak ada mendung? Apakah matamu bisa menyaksikan bulan purnama? Tentu begitulah hamba akan memandang kepada Rabbnya. Seluruh ahli surga menikmati kenikmatan makanan, kenikmatan bidadari, wildanun mukhalladun, perjaka-perjaka tampan, aneka ragam kenikmatan sudah. Lalu ada salam hatif, salam dari suara yang terdengar tapi tidak kelihatan rupanya. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Keselamatan untuk kalian semua wahai penghuni surga. Maukah kalau kalian diberikan kenikmatan yang melebihi kenikmatan yang selama ini kalian rasakan, yang kalian terima? Ya Rabbi, ya Rabbi, adakah kenikmatan yang melebihi ini semua? Ini sudah puncak kenikmatan, dikira itu sudah puncak kenikmatan, yang namanya makanan-makanan, bidadari-bidadari, wildanun mukhalladun, perjaka-perjaka tampan. Ternyata ada yang lebih daripada itu. Mulai hari ini akan disingkap tirai yang menghalangi antara Rabb dengan hambanya, antara Khalik dengan makhluknya. Saat itulah dibuka tirai itu, maka semua wajah tertuju padanya. Nggak ada lagi yang lihat kanan kiri, semua dilupakan. Inilah kenikmatan yang tertinggi ketika berjumpa dengan Rabb. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Antum suhada, antum khalidun. Kalian semua bahagia, kalian kekal abadi. Itulah bahagia yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini tepat dibaca dalam tafsirnya Hamka ketika menjelaskan salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan, kalimat salam dari Allah. Kita dapat salam dari presiden aja seneng nggak? Dapat salam, wah enggak, kayaknya sentimen. Wah, ini kebenciannya membuncah ini. Wah, jangan, itu presiden kita juga, walaupun kita nggak milih gitu loh. Udah menjadi pemimpin kita juga gitu. Ya, kalau ada yang salah kita maafin, kita doain, mudah-mudahan dapat bimbingan Allah. Karena pemimpin kita itu membuat ketetapan berpengaruh buat kita juga gitu. Halo, betul nggak? Ya sudah, kalau nggak mau salam dari presiden, salam dari ustadz, seneng nggak? Jempol. Ya salam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Karena teman-teman di dunia ini menjadi teman-teman di akhirat nanti. Jadi kalau nanti masuk surga, setelah masuk itu cari teman-temannya, cari keluarganya. Maka yang paling dekat dengan kolbumu. Maka kalau cari teman yang menambah ketakwaan, cirinya apa itu? Idza ru'u dzukiru. Kalau kamu melihat dia, kamu ingat Allah. Itu teman yang buat kamu selamat. Karena nanti nggak ada yang bisa nyelamatin kita. Maka cari itu teman yang idza ru'u dzukiru. Kalau kamu melihat dia, maka kamu ingat Allah. Itulah teman-teman yang akan menyelamatkan kamu. Kenapa mereka juga nanti nyelamatin kita? La yasfa'u indahu illa bi'idnih. Mereka tidak bisa memberikan keselamatan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Rupanya dia itu di dunia ngingetin aku sama Allah, sehingga nanti dia pun ketika di hari kiamat dengan izin Allah akan bisa memberikan syafaat. Nah, kita kembali lagi kepada mi'rajnya para nabi. Nabi Musa mi'raj setelah pingsan. Disitulah Musa berkata, Subhanak, maha suci engkau. Jadi dekat.
tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku yang pertama kali beriman. Ketika kita membaca sejarahnya Yunus mengajak kaumnya, kurang lebih ada 100.000 kaumnya. Tak satu pun kaum itu menyambut seruannya. Ada satu kakek-kakek, udah kakek-kakek tua lagi, namanya juga kakek-kakek gitu. Ini dalam perjalanan dia punya janji sama Yunus, jam sekian di waktu duha kita ketemu. Nih di gubuk ini. Dalam sepanjang perjalanan iblis, setan-setan datang godain. Ini batu-batu jadi mutiara, jadi emas. Sehingga kakek-kakek ini pun ngumpulin batu-batu sampai sore. Nggak nyampe itu akhirnya. Jengkel Yunus, jengkel sama kaumnya, jengkel sama orang tua yang berjanji tadi. Satu orang nyambut seruannya itu pun nggak datang gitu. Dia akhirnya pun minggat itu berarti pergi tanpa pamit. Nah, seharusnya kalau pergi itu pamit. Istri solehah kalau minggat pamit dulu, Pak saya mau minggat, doain biar selamat gitu. Ini dia ninggalin nggak pamit karena udah jengkel. Lalu dia pun ikut numpang dalam kapal, kurang lebih 8 orang isi kapal itu. Maka ketika kapal dinaiki, di tengah laut goyang itu kapal. Wa dhannuni dhaba mughadiba fadhanna lan naqdiru alaihi fanada fil dhulumat. Diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dan Dhannun, Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya ghadiban, dalam keadaan marah. Allan naqdiru alaihi, memang dia menyangka kalau dia marah nggak kami sempitkan. Ini Al-Quran berbincang psikologi. Orang yang marah hatinya itu sempit. Rumah luas lagi marah sama istri, sempit gak? Mau ketemu enek. Dia tidur madep ngalor, kita tidur madep ngidul. Nggak mau melihat juga, sempit. Dunia terasa sempit kalau marah. Wa dhanna an lan naqdiru alaihi, maka ketika dalam kesempitan itu fanada fil dhulumat, Yunus goyang itu kapalnya, fasahama, lalu diundi keluar Yunus pimpinan kapal. Enggak, Yunus ini orang soleh, dia tamu kita, mana mungkin. Enggak, salah ini. Terus diundi lagi. Yunus, kesalahan apa Yunus sehingga kok dia keluar dalam undian ini? Padahal barang-barang sudah dikeluarin, kapal masih goyang, ada badai. Sudah. Ini ada keyakinan saat itu kalau ada badai, ada musibah, berarti ada yang salah di situ. Benar, ketiga kali Yunus, rupanya memang benar Yunus yang salah, ninggalin kaumnya, meninggalkan kaum dalam keadaan musyrik, dalam keadaan rusak, itu salah. Justru rusak biar dibenerin, bukan ditinggalin. Kalau kita malah kita hancurin. Jangan, sekelas Nabi salah itu, apalagi sampai marah. Dakwah kok marah? Itu bukan dakwah. Kelas Nabi disalahin, Allah yang marah, diingetin itu Yunus. Tapi ada berkahnya. Berkahnya apa? Ini badai juga menghampiri kaumnya. Setelah menghampiri Yunus, menghampiri kaumnya. Kaumnya pun kena badai. Loh, bener kenapa? Kata Yunus itu bener. Kalau kita nggak mau taat, kalau kita nggak mau bakti, kita akhirnya akan dibinasakan. Rumah-rumah hancur. Mereka berkumpul dalam satu tempat, ingin taubat, tapi nggak ada yang bimbing. Yunus sudah pergi. Kadang-kadang kurang sabar dikit tuh. Padahal kalau Yunus masih di situ tadi itu, langsung udah beriman semua. Tapi Yunus akhirnya sudah pergi, terlanjur pergi, akhirnya umat gak ada yang bimbing. Dia lari ke suatu tempat ingin tobat. Bagaimana caranya tobat? Nggak tahu. Allah sayang sama umatnya ini. Yunus akhirnya ketika loncat dari perahu dimakan ikan.
Dalam perut ikan itulah, dalam 3 kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya dunia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Jadi dekat Engkau, tidak subhanallah tapi subhanak, maha suci Engkau. Jadi dekat ini Yunus dengan Rabbnya. Tatkala ini sudah dimakan sama ikan. Ini luar biasa, manusia dimakan ikan. Kalau biasanya kan manusia makan ikan, ini manusia dimakan ikan. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku zalim, aku salah. 40 hari di perut ikan. Apakah mati? Enggak. Ini menunjukkan kita ini masih hidup bukan karena makanan, tapi karena Allah hidupkan. Ashabul Kahfi 309 tahun, nggak makan, nggak minum, hidup nggak? Hidup. Kita aja kadang-kadang karena sudah biasa, kalau lapar, haus itu harus makan, harus minum. Akhirnya kita makan minum, kadang-kadang lupa sama yang memberi makan dan minum, lupa sama Allah. Kita kenyang, Allah yang mengenyangkan. Kita hilang haus, Allah yang menghilangkan. Kembalikan kepada Allah. Untuk menetralisir itu, keyakinan kayak gitu kan syirik. Maka pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Saya makan minum dengan nama Allah. Artinya kita yakin ini semua rezeki, nikmat dari Allah. Yang menghilangkan lapar, haus juga Allah. Yunus alaihissalam berulang-ulang tiada berhenti, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya diriku termasuk hamba-Mu yang zalim. Di situ banyak pelajaran yang dapat dipetik. Kembali kepada Allah. Subhanak menurut Tabari ini salatnya Nabi Yunus. Maha suci Engkau. Ini salat, ini mi'rajnya Nabi Yunus. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. 40 hari tiada berhenti. Dimuntahkanlah itu yang namanya Yunus. Di pinggir pantai, di sana ada pohon labu yang itu seperti bubur, dimakan sehingga pulih tenaganya, balik ke kaumnya. Kaumnya sudah siap menerima. Inilah dia Yunus, pemimpin kita, juru dakwah kita. Dia sudah kembali, dia membimbing kaumnya. Kaumnya pun siap bertaubat. Sama itu, kaumnya dikasih pelajaran. Dihancurkan dulu itu dunia yang dia miliki, perdagangan-perdagangan, rumah-rumah, baru taubat. Yunus pun begitu. Setelah dia dimasukkan dalam perut ikan, baru akhirnya kembali pada kaumnya. Alhamdulillah ada kesempatan di sana kembali karena Allah sayang. Kita juga begitu kadang-kadang. Mohon maaf, badan dihancurin, dilemahkan, baru kita kembali. Ada yang dipotong kakinya dulu, baru ternyata saya nggak bisa buat apa-apa. Ternyata saya nggak berdaya, baru dia kembali kepada Allah. Syukur-syukur kalau masih sehat kita kembali. Jalan masih bisa ke masjid, masih bisa ruku, masih bisa sujud. Kadang-kadang sudah nggak berdaya, baru Allah. Kemarin kemana aja? Loh, lah memang sekarang baru disadarkan gitu. Jangan kita katain kemarin kemana aja, jangan. Tuntun itu, bimbing. Alhamdulillah kita diingetin sama Allah. Allah sayang sama kita. Kenapa? Waktu dikasih kuat kadang-kadang kita lupa, kita lalai. Maka Yunus pun dihempaskan dari nikmatnya dunia dalam gelapnya perut ikan, lautan dan dunia. Terus berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka negeri ini harus banyak yang kembali kepada Allah, para pemimpinnya, para penduduknya, rakyatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa janji dari Allah? Fanajjainahu minal gham. Maka kami selamatkan dia dari kegelapan, dari kehancuran, dari kebinasaan.
Ya Rasulullah, ini khusus buat Yunus. Apa kamu tidak membaca ayat berikutnya? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Kita pun akan diselamatin. Negeri ini akan diselamatin kalau semua kembali kepada Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang yang beriman. Itu janji Allah. Yunus pun akhirnya dimi'rajkan. Para pengikutnya pun akhirnya bertaubat kembali kepada Allah. Tadi awalnya kurang sabar dikit sebenarnya, tapi sekelasnya para nabi itu dianggap salah, maka diperingatkan sama Allah. Nah, mi'rajnya Nabi Muhammad itu juga begitu. Apa itu? Nabi Muhammad disakiti, dilemparin batu. Nggak salah ini Nabi Muhammad. Hijrah itu untuk mengembangkan Islam. Tapi secara zahir nggak bisa ini kalau diteruskan dakwah di Quraisy kayak gini, ke Taif. Pulang dari Taif, ternyata istrinya meninggal, pamannya meninggal. Secara zahir manusiawi, kepada siapa lagi saya mengadu? Tempat bersandar, berkeluh kesah. Secara zahir nggak ada, karena butuh secara zahir itu perlindungan. Pamannya yang melindungi secara zahir nggak ada lagi. Maka dimi'rajkan, tasliyah sebagai hiburan buat Rasulullah. Mi'raj. Makanya kalau lagi keluh kesah, hati sedih, sholat itu menghibur. Tapi kadang-kadang enggak, sholat tertekan. Nah itu salah. Dia belum mengerti dia. Sholat buru-buru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jidat belum nempel udah diangkat lagi. Nah, banyak itu. Nah, jangan-jangan yang datang ada ini. Jangan, kamu lagi bernikmat-nikmat itu sujud. Ini asarus sujud, tidak akan tersentuh api neraka. Kamu lagi munajat sama Rabbmu, enggak tumakninah kalau menurut Imam Syafi'i enggak sah salatnya. Banyak ini. Ini biasanya yang baru latihan. Tapi udah tua Ustadz, tua umurnya, rohaninya masih anak-anak. Jadi salatnya masih asal-asalan. Belum menikmati salat. Padahal dia lagi mi'raj kepada Rabbnya. Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah, kita untuk bisa istiqomah sesuai dengan ikrar kita memang berat. Makanya Allah kasih itu dalam Al-Fatihah. Ini inti hakikat dalam Al-Fatihah menurut para ulama tasawuf. Nah, nanti beda lagi menurut para ulama tauhid, ulama syariat, ulama tasawuf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah. Hanya kepada Engkau aku akan sungguh-sungguh istiqamah. Aku akan benar-benar beribadah kepadamu dalam tilawahku, salatku, saumku, sedekahku. Tetapi betapapun sungguh-sungguh, kadang-kadang kita lalai. Betapapun kita ingin khusyuk, kadang-kadang kita lupa. Jangankan bacaan maknawinya, rokaatnya aja kadang-kadang lupa. Betul? Nah, ya Allah, aku nggak bisa untuk terus istiqomah, untuk terus khusyuk. Maka di kalimat berikutnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Bimbing diri ini biar istiqomah, bimbing diri ini biar benar. Setelah benar juga jangan merasa paling benar, tetap merasa salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini jam benar jam 6. Pak cepat amat ya. Benar ya? Wah. Berarti kita harus sudahi ini. Jadi harus kita sudahi, buat ruang tanya jawab. Ya intinya sholat itu mi'rajnya kita. Kata Nabi, sholat itu mi'rajul mu'min. Nanti kalau bikin judul ini YouTube-nya, karena yang dengerin bukan jamaah sini saja, tapi ada jamaah YouTubiah. Kemarin yang terakhir, bulan terakhir itu udah 850 lebih itu yang menyaksikan di YouTube. Ada jamaah YouTubiah, jamaah rebahan yang mereka belum bisa ke masjid kadang-kadang. Nah, yang hadir ini ikut sebarkan itu manfaat. Mandalla ala khairin kafailih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti yang mengerjakan. Jadi kita share ini manfaat. Ada orang yang tobat karena dengerin ini, ada orang yang dia tambah dekat sama Allah dengerin ini, maka rohani kita ikut di bawah itu.
nambah. Yang punya handphone share, yang punya paket juga gitu. Kadang-kadang nggak punya paket gitu, bisa lah mampir ke tempat wifi gitu, like, share, subscribe, and comment. Nah, and comment ya, penting komentar itu. Misalnya nih Padang hadir, nah kan jadi lumayan itu, luar biasa itu. Yang salah 1 menit bisa 4 menit. Ya, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya silakan yang mau nanya sebelum saya tutup dengan doa. Nggak ada, udah paham nih kayaknya. Udah paham atau karena memang sudah nyiapin makanan itu udah. Jadi jasmaninya udah lapar gitu loh. Ya salam. Nggak ada nih. Saya hitung sampai 3, 2, 1,5, 1. Yuk kita munajat berdoa. Satukan tangan dan hati. Kata Nabi, siapa yang mengawali doanya dengan istighfar Nabi Yunus, Allah akan ijabah doa-doanya. Kita baca 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Kami semuanya mohon pada cintamu, cinta orang yang mencintaimu, cinta perbuatan yang mendekatkan diri kami pada cintamu. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik menyayangi kami di kala kami masih kecil. Yang masih hidup bersama kami bahagiakan sisa umurnya, berikan istiqomah dalam ibadah, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Yang sudah tiada, lapangkan kuburnya, cahayai dengan rahmatmu, kumpulkan bersama para kekasihmu, jadikan kuburnya sekeping dari taman surgamu. Ya Allah, mi'rajkan kalbu ini kehadiratmu ya Allah. Jadikan diri ini senantiasa berzikir mengingatmu di sepanjang waktu kami, di senang maupun susah kami. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an wa khasatih. Jadikan kami dan keluarga kami sebagai hamba-Mu yang ahlil Qur'an, hamba-hamba pilihan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.